Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة طلبت الطلاق من غير بأس فحرم عليها raihatul jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah Masjid Darul Aman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka judul santapan rohani kita malam ini adalah penyebab rusaknya rumah tangga. Sebelum dibahas, saya kira bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahulah apa kira-kira penyebab rusaknya sebuah rumah tangga. Maka bila disimpulkan, yang pertama adalah minimnya atau kurangnya atau buruknya pemahaman agama sepasang suami istri. Ini yang pertama, Pak. Pemahaman agamanya kurang, buruk, salah satu atau kedua-duanya. Hidup ini ya kendala, hidup ini cobaan, hidup ini ujian, hidup ini tidak ada yang sempurna. Apa saja bisa merusak sebuah hidup, entah ekonomi, entah orang ketiga, entah macamlah banyak, bosan. Tetapi kalau agama ada, maka semua kendala-kendala itu akan tersingkirkan, gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa tujuan menikah, berkeluarga dalam pandangan agama? Dua. Satu, sebagaimana doanya Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi la taj'alni fardaw wa anta khairul warithin. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau jadikan aku hidup sendiri, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi harta warisannya, itu anak. Apa maksudnya? Zakaria itu nabi soleh, dekat dengan Allah, khalifahnya Allah, manusia pilihannya Allah. Kalau Zakaria meninggal, tidak punya anak, lalu kesolehan itu siapa yang mewariskan? Nah, itu dia. Siapa yang menyembah Allah nanti kalau aku meninggal, kata Zakaria? Maka secara agama pernikahan dia bermakna tauhid. Bermakna tauhid, Pak, tidak sederhana. Agar apa? Agar ada penerus keislaman kita. Agar ada orang-orang yang menyembah Tuhan sebagaimana si bapak, si ibu menyembah Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa Nabi, inni mukafirun bikumul umam. Aku berbangga-bangga dengan nabi-nabi yang lain dengan banyaknya umatku. Jadi kebanggaan Nabi itu, Pak, di hadapan nabi-nabi lain, termasuk Abul Anbiya Ibrahim, apa? Nabi Muhammad ini umatnya paling banyak. Artinya apa? Paling banyak umat yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak Bu ya. Maka kita dianjurkan banyak anak. Ya, dikatakan banyak anak banyak rezeki, itu pancingan saja. Ya, motivasi saja. Intinya apa? Banyak anak banyak yang menyembah Allah. Ya, bumi senang, berkah itu.
Gitu Pak Buya. Yang kedua apa? Pernikahan adalah penyempurna ibadah. Nah ya, pernikahan adalah penyempurna ibadah. Ya, semakin banyak kendala, semakin banyak cobaan, semakin banyak tanggungan, ngurus anak juga, kerja juga, rumah juga, istri yang rewel, anak mau diantar sekolah, dijemput sekolah, pada saat yang sama ada panggilan azan, ada panggilan dakwah, ada panggilan perjuangan Islam, semua mau diurusin. Barek Pak yo, berat ya, banyak yang diurusin, rumah juga, masjid juga, jemaah juga, sekolah lagi, tempat kerja lagi, anak mau ini mau itu, banyak Pak, banyak. Berbeda dengan bujang, surang, makan surang, sholat surang, berangkai surang, mandi surang, mati surang. Iya, tidak ada yang nangisin, mati surang. Kalau bapak-bapak mati ada yang nangisin, ibu-ibu mati ada yang gitu ya, penyempurna ibadah. Maka apabila agama ini ada dalam diri sepasang suami istri, kendala apapun, cobaan apapun akan tersingkirkan. Ya. Lalu dalam agama diajarkan bahwa ya bapak-bapak ibu-ibu, pernikahan itu litakbid, untuk selama-lamanya. Karena makna tauhid, makna penyempurna ibadah, maka dia sampai mati. Ya, tidak boleh ada perceraian dalam Islam, tidak dianjurkan. Tadi muqaddimah, ayyumamra'atin talabat at-talaqa min ghairi ba'sin, perempuan mana saja yang meminta cerai, ya, min ghairi ba'sin, tanpa suatu alasan yang dibenarkan, faharamun alaiha, maka haram bagi perempuan itu, istri itu, raihatal jannah, baunya harum surga, gak tercium sama dia. Harumnya saja tak tercium, apalagi nikmatnya surga. Gak akan masuk surga perempuan yang tanpa alasan minta cerai suaminya. Kebalikan dengan itu juga laki-laki tidak mudah untuk menceraikan istrinya. Ya, dalam sebuah hadis yang kesahihannya dipermasalahkan, ahabbul talaqi indal abghadul halal indallahi at-talaq. Ya, abghadul halali indallahi at-talaq. Abghadul halal, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Halal tetapi paling dibenci apa? Perceraian. Allah nggak suka perceraian. Tetapi kalau ada syarat-syaratnya yang mengharuskan, maka tentu saja dibolehkan, ya, gitu Pak Bu ya. Maka harus kita pahami dalam konteks agama, misi iblis yang paling besar itu apa Pak? Misi iblis dalam menggoda manusia yang paling besar itu apa? Membuat kita syirik? Bukan. Membuat kita berzina? Bukan. Membuat kita membunuh orang? Bukan. Ya, jadi iblis punya kerajaan di atas air, hadis dalam riwayat Muslim. Jadi iblis ini tiap hari bapak-bapak ibu-ibu mengirim pasukan-pasukan untuk menggoda-goda manusia. Maka begitu dia menggoda, dia akan melapor, wahai bos iblis, saya sudah demikian, mantap, keren, bagus kamu. Tetapi ketika datang iblis melapor kepada raja iblis, wahai iblis, saya sudah menceraikan sepasang suami istri. Apa katanya? Ni'ma anta, sehebat-hebat engkaulah sehebat-hebatnya iblis. Gitu Pak. Jadi kalau laporannya berzina,
laporan yang membunuh itu kan kecil, nggak dianggap sama Raja Iblis, biasa tuh. Tapi kalau laporan yang menceraikan sepasang suami istri, ni'ma anta, engkau iblis paling engkau setan paling hebat. Itu Pak Boya. Jadi kalau nanti ada apa-apa, punya pikiran gak enak, suami kepada istri, istri kepada suami, maka ingat, ini adalah bagian dari program iblis untuk menceraikan sepasang suami istri. Itu Pak Bu, yang ini faktor agama. Baik, agama selesai sudah. Kita punya agama, alhamdulillah. Ya, nggak sempurna aman, ada Pak ya. Maka faktor kedua apa? Faktor kedua yang banyak terjadi di antara kita apa? Tadi sudah Pak ya. Apa Pak? Pak, apa tadi Pak? Apa tadi faktor kedua Bu? Piti. Piti Pak ya. Faktor kedua piti ya. Pitinya kurang banyak gitu ya. Maka ini ada pada faktor lelaki suami gitu ya. Dan memang secara hukum fikih ya, perempuan tuh dia berhak meminta. Gitu ya. Dia berhak hidup sejahtera. Gitu Pak ya. Dia berhak meminta kebutuhan hidupnya. Tetapi pada saat yang sama ya, perempuan juga diminta untuk memahami gitu ya kondisi ekonomi suaminya. Tetapi dia punya hak. Ya, Bang, belikan ini, Bang. Bang, aku mau ini, Bang. Bang, aku mau ini, Bang. Itu dia punya hak. Tetapi ketika memang kemampuan suami baru sebatas itu, dia juga berkewajiban untuk mensyukuri apa yang diperoleh oleh suaminya berkaitan dengan ekonomi uang tadi ya. Tetapi di sini memang lelaki harus kerja keras Pak ya. Lelaki harus kerja keras memenuhi standar kebutuhan hidup, terutama di zaman sekarang ya. Faktor kedua ekonomi. Faktor ketiga apa? Faktor ketiga faktor ihanah ya. Terkadang dalam perjalanan pernikahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun mulai timbul ya, mulai nampaklah coreng-moreng tadi, mulai nampaklah kekurangan tadi. Baik suami, baik istri, keluarga suami, keluarga istri, mulailah cemeh-cemeh, mulailah merendahkan, mulailah tak menghargai. Ini Pak, ini ya faktor-faktor ini. Nanti singgung keluarga sana, marah, singgung keluarga sini, marah. Apa itu adikmu gini, apa itu? Ada ribut, gitu Pak ya. Ini ya faktor apa namanya. Maka penting dalam pernikahan itu bapak-bapak ibu, yang namanya sekufu, faktor sekufu, selevel, sederajat. Kaya sama kaya, keluarga kaya, yang di bawahnya, keluarga yang teratur harmonis, jumpa keluarga teratur harmonis. Jangan ini keluarga harmonis, ini keluarganya. Jadi pernikahan itu nggak hanya suami dengan istri, pernikahan antara keluarga dengan keluarga juga. Yang ini keluarganya harmonis, bagus semuanya, ini berantakan. Nanti diungkit-ungkit tuh. Ribut, gitu Pak ya. Jadi tidak melulu cinta, tidak melulu suka. Ada faktor sekufu, selevel, sederajat, baik agamanya, status sosialnya, pendidikannya, keagamaannya dan seterusnya, gitu ya Bapak-bapak. Yang keempat apa? Ini dia. Will ya, wanita idaman lain. Pil, pria idam orang ketiga. Ya, 5 tahun pernikahan masih enak, masih seger Pak ya. Iya Pak. 5 tahun gimana Pak? Masih Pak ya? 10 tahun masih? 15 tahun
20 tahun masih habis garamnya, Bu. Garamnya sudah mulai tak taraso. Iya, Pak. Hah? Iya, memang iya. Itu memang fakta kita semua, Pak. Yang entah laki-lakinya, entah perempuannya, sama ya. Namanya manusia normal, Pak ya. Itu, ya, Pak. Hah? Sumpah dia sampodes. Mau lauk yang lain, Pak ya. Mau lauk yang lain. Nah, muncullah cinta lama bersemi kembali, CLBK, mantan ini itu. Maka adapun hadis alhamu al-maut, ibarat adalah maut. Adalah tuh lirik sana lirik sini, tengok sana tengok sini, macam Pak ya. Maka faktor-faktor ini harus kita hilangkan ya. Tak ada mantan. Termasuk reuni-reuni. Kemarin saya itu Pak, ada masuk grup kan reuni itu, reuni kawan-kawan dulu. Udah lain Pak. Ya, udah reuni-reuni itu awalnya bagus-bagus, enak. Lama-lama pinjam duit. Lama-lama curhat. Lama-lama nyaman. Ibu-ibu pandai pula bahasa nyaman, Ibu. Nyaman, Bu, yo. DM mulai japri DM jumpa maka enggak ada Pak. Saya dapat ilmu dari ilmu pergaulan yang namanya kawan lama itu batasnya setahun ya. 7 bulan nggak jumpa kawan lama, 8 bulan nggak jumpa kawan lama namanya ya, 3 bulan nggak jumpa kawan lama. Tetapi apabila sudah setahun nggak jumpa, itu bukan kawan lagi Pak, itu sudah orang lain. Kita nggak kenal dia lagi siapa dia, siapa kita. Perjalanan hidup, pengalaman hidup sudah merubah semuanya. Batas 1 tahun tidak ada yang namanya kawan lama. Kita harus mengenal dia kembali siapa dia. Reuni tidak ada tuh Pak, reuni tidak ada tuh Pak. Itu pintu Pak ya, pintu CLBK gitu Pak ya, pintu selingkuh, pintu alhamu al-maut, kematian, maka hindari. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali lagi semua itu muaranya adalah agama ya. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, Az-Zukhruf 67. Orang-orang yang berkerabat nanti di hari kiamat itu akan saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali kekerabatan di dunia yang atas dasar ketakwaan. Suami istri takwa, jamaah masjid takwa, bagus semuanya, itu nanti di akhirat akan berkumpul bersama-sama dalam keadaan baik. Tetapi kalau dasar persahabatan, dasar kekerabatan, dasar perkumpulan, dasar keluarga dibangun bukan atas dasar ketakwaan, nanti di akhirat akan saling mengungkit bermusuhan. Gara-gara kawak masuk neraka. Gara-gara kawak masuk neraka. Mana ada, tahu sendiri kok. Mulailah. Gitu Pak ya. Maka kalau suami istri muttaqin, insya Allah dunianya akan selamat, akhiratnya akan selamat. Saya kira begitu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, terutama untuk yang muda-muda yang belum menikah ini ya. Jadi menikah itu bukan hanya status sosial, menikah itu bukan hanya untuk senang-senang, menikah itu apa? Satu, penyempurna ibadah. Kedua apa? Untuk melahirkan generasi-generasi yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.